Halo Libra, selamat datang di bacaan Oracle yang timeless, tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu sampai ke readingan ini, mungkin ada pesan untukmu. Kalau kamu tidak cocok di sini, silakan cek readingan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Kalau tetap tidak cocok, mungkin memang kamu gak jodoh sama readingan ini atau energi kamu tidak terbaca di sini ya. Ingat, ini bacaan untuk orang banyak, jadi bisa cocok bisa tidak, jangan dipaksakan kalau tidak cocok ya. Ada a tall tale, untuk Libra, untuk sorry ini kartunya segede gaban semua, nggak susah buat tangan aku yang kecil. Untuk Libra, untuk teman-teman Libra, pesan untuk teman-teman Libra, ambil yang bermanfaat ya, dan kalau bisa dipaskan memang pas dengan suasana atau situasi hidupmu. Ada musik, kalau enggak pas jangan dipaksakan. Untuk Libra, pesan untuk Libra, ada dua. Oke, yang mana? Aku ambil satu yang atas. Oke, teman-teman Libra, pesan pertama ada a tall tale. Maaf agak glaring ya, semoga kelihatan. Ini kartu ini tuh mau ngomong bahwa saat ini mungkin ada sesuatu yang kamu sembunyiin nih teman-teman ya, sesuatu yang belum kamu ungkapkan secara gamblang, atau kamu menyembunyikan luka atau sesuatu yang kamu takut untuk mengungkapkannya, karena jika kamu mengungkapkan, orang-orang mungkin gak suka sama kamu. Ada juga yang kamu berusaha menutupi kebenaran, tetapi sebenarnya itu justru memperburuk keadaan. Ada yang pura-pura bahagia, senyum seperti si Pinocchio ini, dia senyum tetapi menyembunyikan sesuatu di dalam topinya ya. Artinya mungkin saat ini kamu menyembunyikan kesedihan atau duka atau masalah, tapi di luar kamu mungkin pasang tampang senyum gitu ya. Ini jelas sesuatu yang harus segera disembuhkan atau diperbaiki, karena ini kalau kamu tidak memperbaiki situasi ini, mungkin justru kedepannya akan membuat bumerang buat kamu sendiri gitu ya. Jadi coba dicek apakah kamu memang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya itu dikatakan ke orang lain gitu ya. Bukan rahasia ya, maksudnya semua orang itu punya rahasia dan berhak untuk punya rahasia, tetapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang harus kita ungkapkan juga untuk kebaikan orang lain, dan hindari juga misalnya kita sampai berbohong yang akibatnya memanipulasi orang lain, atau kebohongan kita itu merugikan orang lain ya. Kita harus hati-hati sekali dengan hal seperti itu, manipulatif ya, jangan sampai kita terjebak pada yang namanya manipulatif. Jadi kita menutupi sesuatu atau berbohong, membelokkan fakta, dan itu memanipulasi orang lain. Itu sesuatu yang kurang terpuji ya. Sebaiknya kita menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman Libra. Atau kamu saat ini bisa saja, karena ini membaca energi, jadi mungkin ini bukan hanya energimu, tetapi membaca energi orang-orang di sekelilingmu. Mungkin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang kurang tulus, yang tidak menampakkan maksud yang sebenarnya ya. Atau kamu berhadapan dengan seseorang, karena kita punya di sini King of Spring. Ada sesosok ya, orang yang di dekat kamu mungkin yang saat ini memang ada pengaruh di kehidupan kamu, dan mungkin orang ini ya bisa saja dia mungkin masih menyembunyikan maksud yang sebenarnya gitu ya. Walaupun
bukan berarti ini kebohongan yang fatalistik atau sesuatu yang sangat buruk gitu, tapi mungkin orang ini masih menyimpan sesuatu yang belum terungkapkan pada kamu. Jadi ini bisa dua sisi ya, bisa kamunya yang menyimpan ketidakjujuran, bisa orang lain yang bisa saja ada yang memang menutup-nutupi maksud yang sebenarnya gitu ya. Karena ini kita membaca energi yang umum jadi cukup random ya. Jadi hati-hati dengan jangan sampai kita melakukan kebohongan yang manipulatif, kebohongan yang memanipulasi orang lain ya. Dan berhati-hati pula, gunakan intuisimu untuk mengenali misalnya ada orang-orang yang di dekat kamu atau mendekati kamu yang sekiranya mereka ternyata kurang baik maksudnya, atau bahkan memang nggak punya niat baik sama sekali ya. Jadi berhati-hati, tidak perlu takut, cuman selalu bisa dibilang kamu harus selalu berhati-hati dan mawas diri juga ya. Oke, yang kedua, kamu punya musik. Oke, semoga bisa dilihat ya, atau aku baca di sini. Listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Jadi saat ini mungkin teman-teman terkoneksi dengan musik, dan musik ini mungkin kalau kamu mendengarkan ya syair, misalnya kamu mendengarkan syair lagu tertentu, mungkin pesan dari syair lagu itu misalnya memang buat kamu gitu ya, itu pesan buat kamu ya. Jadi contohnya nih, kamu dengar lagu gitu ya, dengar lagu dan kamu dengar lirik lagu itu, kamu merasa kok pas banget ya sama kondisi aku saat ini. Nah, mungkin kamu emang saat itu kamu diminta untuk benar-benar mendengarkan syairnya karena mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari lagu itu. Kadang-kadang seperti itu ya. Atau buat kamu teman-teman yang bisa bermain alat musik ya, musik itu bisa lift your soul, bisa mengangkat jiwa kamu ya. Karena ketika kita bermain musik sebenarnya ada perasaan bahagia, dan musik itu juga seperti bermeditasi. Bermain musik itu seperti bermeditasi, teman-teman. Vibrasi energi kamu akan meningkat ya, dan di situ mungkin kamu akan mendapat banyak inspirasi, kebahagiaan juga, dan bisa di sini adalah charm fairies to your door. Jadi ketika kita itu bermain musik, ada malaikat, ada fairy yang mendekat ya, karena mereka suka musik, mereka suka keindahan dan musik. Jadi kita bisa memainkan musik, atau sekedar kamu memutar sebuah lagu atau musik, mungkin musik klasik atau instrumental atau apapun itu. Cari di YouTube sekarang banyak sekali ya musik yang bisa kamu pakai, dan itu semua ada hitungan hertznya gitu ya. Jadi berapa hertz untuk meditasi, untuk belajar, dan manfaatkan itu. Sekarang sumber seperti itu sudah banyak sekali ya. Jadi dari musik mungkin ini akan membuat kamu terinspirasi dan menemukan jawaban dari pertanyaan kamu, atau mendatangkan banyak ide. Dan kamu mungkin juga, karena ini warnanya hijau ya, aku selalu merasakan hijau itu warna yang menyembuhkan. Bisa saja musik ini juga membawa energi penyembuhan di kamu ya. Jadi mungkin kamu yang lagi stres karena banyak kerjaan atau banyak tantangan hidup ya, dengarkan musik dengan frekuensi tertentu ya. Itu mungkin bisa membantu untuk mengusir stres ya, menjernihkan pikiran. Dan ada juga musik-musik yang bisa membersihkan aura, membersihkan cakra. Kamu bisa manfaatkan itu. Sumbernya banyak sekali sekarang di YouTube ya. Oke, kartu ketiga ada King of Spring. Ini kita punya seorang raja. Dia adalah elemen api ya. Ini adalah Leo, dan semua yang terkoneksi dengan Leo ya. Ya, raja dari King of Wands ini ya, King of Spring ini, dia seorang yang menginspirasi, orang yang dramatis, tapi juga dia ambisius tapi bijaksana. Nah,
Now is your moment to step up to a leadership role. Oke, mungkin beberapa di antara teman-teman terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin proyek atau membawahi divisi apapun di kantor, atau memang memimpin suatu gerakan perubahan yang positif gitu ya, menjadi influencer misalnya, seperti itu ya. Di sosial media itu bisa terjadi ya. Don't back away from the spotlight, as your plan will be successful so long as you stay focused upon the big picture. Oke, jadi kamu tidak perlu merasa malu atau merasa rendah diri gitu ya, ketika kamu mungkin terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin ya, karena mungkin ini adalah alaminya kamu gitu ya. Alaminya kamu adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang influencer, dan mungkin berbicara di depan umum gitu ya. Kalau itu merupakan panggilan atau kamu mendapat kesempatan untuk itu, jangan ragu untuk mengambilnya ya. Mungkin ini saatnya kamu memang bersinar gitu ya, keluar dari persembunyian. Jadi kamu akan sukses di sini dikatakan. Rencana-rencana kamu itu akan sukses kalau kamu itu fokus pada big picture atau gambaran besarnya. Jadi coba kamu kesampingkan dulu detail yang mungkin membuat kamu stres ya. Kalau kamu punya rencana, kamu lihat gambaran besarnya aja ya. Nanti detailnya itu semesta yang akan membantunya ya. Fokus pada gambaran besarnya, fokus pada tujuanmu ya. Tujuanmu apa dan apa yang harus dilakukan ya, action ya. Hal-hal yang kecil-kecil, detail, remeh-remeh atau apapun yang mungkin detailnya kecil-kecil gitu, mungkin bisa kamu tinggalkan, karena tinggalkan itu pada alam semesta yang nanti akan membantu ya. Tinggalkan itu pada Tuhan yang nanti akan membantu kamu. Jadi fokus kamu ada pada tujuanmu apa, dan pada gambaran besarnya saja, nggak usah terlalu detail ya. Karena kalau kadang kita terlalu detail, itu yang ada kita malah stres ya. Stres, dan apalagi kalau buat kalian yang nggak perfeksionis ya, karena si Leo ini I rule ya. Kalau kamu memaksakan diri untuk detail-detailnya atau memaksakan untuk planning kamu itu sempurna, mungkin kamu akan merasa stres. Jadi berikan ruang kepada alam semesta untuk membantu kamu ya, mewujudkan apa yang saat ini sedang berusaha kamu wujudkan ya. Di sini ada ambitious, jadi hati-hati ya ketika ya, kamu tahu singa ini kan kuat ya, dia disebut sebagai raja rimba gitu, artinya dia simbol kekuatan. Ketika kita menggunakan kekuatan secara berlebihan, hati-hati, kita bisa memanipulasi orang lain ya. Kita bisa mengambil hak milik orang lain juga dan menyakiti orang lain ya. Ambisi itu bagus, tapi ambisi harus dikendalikan. Power, kekuatan juga harus dikendalikan ya. Lihat dia bicara, semoga jelas ya. Dia si raja ini dia bicara sama burung nih ya. Burung itu kan makhluk kecil yang kalau secara fisik nggak ada apa-apanya dibanding si singanya ya. Tapi ini suatu lambang bahwa kerendahan hati. Dia mau mendengarkan si burungnya ini yang walaupun dia jauh lebih kecil dan jauh lebih lemah dari dia. Kerendahan hati, dan ini juga simbol bahwa dia mampu mengendalikan emosinya sehingga ia bisa bersikap lembut juga pada makhluk lain yang lebih tidak powerful, lebih inferior dari dia. Artinya ada sikap welas asih di sini ya, kebijaksanaan ya, wise di sini ya, welas asih. Dan juga karena dia ada inspiring, tindakan kamu, pikirkan suatu tindakan yang bisa menginspirasi orang lain. Jadi hindarkan manipulasi, hindarkan kebohongan untuk memanipulasi orang. Sebaliknya, lakukan tindakan yang lebih menginspirasi orang lain. Dengan begitu kamu akan makin bersinar, karena kamu akan mengangkat banyak orang,
bermanfaat untuk orang banyak itu membuat kamu sukses nantinya ya. Oke, itu aja untuk teman-teman Libra ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.